Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saat ini kita sedang berada di kediaman Pak Ruslan Effendi dan Ibu Nopi, yang dalam hal ini kita akan dalam kesempatan ini mengungkap rahasia kesuksesan usaha walet dari Ibu Nopi dan Pak Ruslan ini. Sebenarnya apa di balik rahasia usaha waletnya? Namun sebelum kita bongkar rahasianya, saudara, kita lihat dulu seperti apa keadaan rumah Ibu Nopi ini. Biar kita lihat dulu. Ini saudara, kita perhatikan di atas itu tempat waletnya Ibu Nopi. Sementara di depan rumahnya ini kendaraan-kendaraannya, saudara, kita perhatikan. Ini tidak lepas dari hasil walet usaha keluarga tersebut. Lalu sebenarnya apa rahasia dari keluarga ini hingga bisa sukses dalam hal usaha sarang walet tersebut? Kita bongkar dalam kesempatan ini. Rabu palanya, nah rambut yang banyak. Nah, Rizky binti Topan, Rizka binti Topan. Oh, jangan masak aku sih. Nah, inilah salah satu rahasia keberhasilan usaha sarang walet dari Pak Ruslan Effendi dan Ibu Nopi ini, yang menurut pandangan kami ini, saudara, bukan pengakuan dari tuan rumah, tapi yang kami perhatikan bahwa setiap panen keluarga Pak Ruslan Effendi ini selalu mengumpulkan anak yatim dan piatu, lalu berbagi rezekinya dengan memberinya uang dalam amplop, dikumpulkan di rumah mereka. Setelah acara makan-makan bersama juga dengan tetangga, bapak ibu, mereka selalu berbagi rezeki dengan orang lain. Inilah menurut kami yang membuat rezeki dari keluarga mereka ini begitu mudah, begitu terbuka, sehingga boleh dikatakan di daerah kita ini untuk walet dari Pak Ruslan Effendi ini yang terbanyak hasilnya, yang teramai pengunjungnya dari burung-burung walet, sehingga apabila menjelang sore sampai gelap di depan rumah atau di depan sarang waletnya. Kevin bin Ujang. Kami begitu yakin bahwa ini menjadi salah satu penyebabnya, karena kami perhatikan bahwa keluarga dari Ibu Nopi ini begitu rajin. Bahkan setiap panen terkadang berbagi dengan anak yatim, terkadang berbagi dengan tetangga berupa pemberian sembako. Sementara kita sendiri meyakini bahwa memang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur kepadaku, niscaya nikmatku akan aku tambah. Dan bentuk syukur dari keluarga Pak Ruslan Effendi ini sudah benar-benar tampak oleh kita. Dan begitu pun rezekinya begitu mudah diberikan Allah kepada keluarga mereka, sehingga apabila kita merenungi dengan ayat ini benar-benar menyambung dan menjadikan motivasi bagi kita bahwa inilah jalan pembuka pintu rezeki yang kita lihat dari keluarga mereka, yang mungkin bisa kita ikuti, saudara. Dimana kalau selama ini kita ditanamkan pemikiran bahwa kalau ingin kaya harus rajin menabung, harus hemat, ternyata terbukti bahwa kalau ingin kaya harus rajin bersedekah, berbagi rezeki, ternyata lebih ampuh. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Ini salah satu yang kita perhatikan sebagai resep atau sebagai langkah apabila kita membuka usaha apapun, salah satunya usaha untuk budidaya walet. Kita harus rajin berbagi ketika mendapatkan rezeki tersebut. Junior
Sumiati binti Suhaili. Nah saudara, sekarang kita sedang berada pada dua posisi, yaitu ini Pak Ruslan yang akan kita bongkar rahasia kesuksesan di balik usaha walidnya, dan ini juga saudara Pak Bos yang sama juga sukses di balik rahasia usaha walidnya. Ya. Tanpa rahasia ini saudara mungkin sulit untuk sukses. Apa sebenarnya saudara? Acara ini adalah bagian dari rahasia suksesnya usaha walid Pak Ruslan dan Ibu Nopi ini. Kita lihat saudara. Di sini banyak sekali yang berkumpul. Bukan acara hura-hura, bukan acara happy-happy. Ini adalah kumpulan anak yatim dan anak yatim piatu. Sengaja keluarga Ibu Nopi dan Pak Ruslan ini setiap mereka panen, mereka mengumpulkan anak yatim dan yatim piatu yang ada di desa ini untuk berbagi rezeki. Sehingga dengan demikian harta yang mereka miliki menjadi barokah. Allah mudah untuk memberikan atau menambahkan harta mereka, kebaikan buat mereka. Kita lihat adik-adik kita, anak-anak kita yang yatim piatu begitu terlihat enjoy. Sementara di sini juga saudara, kita lihat banyak juga yang berkumpul yang bukan hanya sekedar anak yatim piatu, tapi mak-mak yatim. Kita kumpulkan juga mak-mak yatim. Namun hanya saja mak-mak yatim belum diprioritaskan untuk diberi hadiah, belum waktunya. Pak Ruslan Effendi, ada yang disampaikan tip-tip dalam usaha untuk walid ini, apa saja rahasia selain dengan persedekahan terhadap anak yatim, fakir miskin, apalagi agar usaha walid ini sukses? Pokoknya intinya banyak-banyak bersedekah. Pertama intinya banyak-banyak bersedekah. Di samping itu rumah tangga harus akur. Nah, harus akur, jangan pernah bertengkar kan dalam rumah tangga itu. Bagus sekali saudara nasihat dari Pak Ruslan Effendi ini. Jangan sampai dalam rumah tangga sering bertengkar. Tapi kita jadi penasaran, apakah Pak Ruslan Effendi ini pernah marah dengan istrinya? Pernah tidak? Pernah. Pernah, Ya, tapi itu kan pasti pernah. Pasti pernah. Iya, jarang dan jangan sampai menjadi masalah jangan berkelanjutan. sampai masalahnya besar itu. Ini juga di samping kita ada Pak Bos yang juga sama usaha walid yang begitu sukses. Bagaimana Pak Tajudin? Tolong berikan tip-tip rahasianya Pak Tajudin. Rahasia. Menariknya saudara, memang salah satu trik dari walid juga agar rumah Adam itu dibuat semacam kolam. Kolam ini berisi ikan yang sangat banyak. Jadi saudara, di samping kolam ini sebagai tempat hiasan rumah, tempat menyenangkan hati, ini juga berfungsi untuk menyejukkan suasana tempat walid itu sendiri, di mana di atas dari kolam ini itu adalah seorang walid, di bawahnya adalah kolam, sehingga di sekitar lingkungan ini menjadi sejuk dan disenangi oleh walid. Ini juga trik bagian dari untuk kita usaha walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, marilah sejenak kita berdoa memohon kepada Allah keberkahan, kebaikan buat kita semua, dan terkhusus untuk buat keluarga dari Pak Ruslan Effendi dan Ibu Nopi ini yang sudah berbagi rezekinya buat anak-anak kita, adik-adik kita, dengan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kita mohon kepada Allah kiranya sebuah kebaikan dilimpahkan buat kita semua. Ayo kita tundukkan kepala, khusyuk.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا ذا الجلال والإكرام ya Allah, Engkaulah yang maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, yang maha menetapkan segala kebaikan buat hamba-hambanya, membukakan rezeki bagi orang-orang yang Engkau kehendaki ya Allah. Engkau juga yang mempersulit orang-orang yang bahil. Engkau juga yang mempermudah orang-orang yang senantiasa terbuka dalam rezekinya ya Allah. Maka dengan ini kami berserah diri kepada Engkau. Kami mohon kepada Engkau ketetapan yang terbaik dari sisi Engkau ya Allah, atas diri kami, keluarga kami, saudara kami, masyarakat kami ya Allah. Ya Allah, pada sore hari ini sengaja kami berkumpul di tempat ini ya Allah, menghadiri suatu berbagi rezeki dari saudara kami Effendi Ruslan dan juga Ibunda Nopi ya Allah. Engkau telah memberikan rezeki yang seluas-luasnya buat keluarga mereka. Engkau telah membuka jalan kelapangan buat keluarga mereka ya Allah. Maka dengan ini mereka sekeluarga bersyukur atas semua nikmat yang Engkau berikan. Mereka berbagi rezekinya kepada anak-anak yatim dan yatim piatu ya Allah. Maka kami mohon kepada Engkau ya Allah, atas semua kebaikan mereka ini, jadikan jalan pembuka kebaikan bagi mereka. Jadikan semua kebaikan mereka ini jalan keselamatan, perlindungan dari sisi Engkau ya Allah atas keluarga mereka. Dan juga dengan ini, dengan kegembiraan dari anak-anak kami, anak yatim piatu yang hadir ini ya Allah, yang terbersit di hati mereka doa buat keluarganya, buat keluarga Pak Effendi Ruslan ya Allah. Maka kabulkan doa terbaik dari anak-anak ini, karena kami tahu ya Allah, doa anak-anak yang sedang berbahagia ini terijabah tanpa hijab di sisi Engkau ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau atas kami semua ya Allah. Buka rezeki bagi kami ya Allah, bukakan pintu rezeki dan kelapangan yang seluas-luasnya ya Allah. Dan juga jauhkan kami dari kesempitan hidup, dari berbagai masalah, dari berbagai penyakit ya Allah, dari berbagai kesusahan. Kami berserah diri kepada Engkau ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, karena Engkaulah tempat kami menyembah dan memohon pertolongan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalam al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi bagi saudara yang ingin lebih tahu, lebih mendalam lagi mengenai bagaimana cara dalam berbudidaya burung walet ini, silakan datang ke Desa Kijang Ulu, temui Pak Ruslan Effendi. Beliau insya Allah siap untuk memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Ini saja penjelasan atau sekedar berbagi cerita dari kami agar menggerakkan hati kita, setidaknya walaupun kita tidak berusaha walet, tetaplah kita rajin untuk membantu sesama, khususnya orang miskin dan juga anak-anak yatim yang ada di sekitar kita, karena itu adalah bagian dari keberkahan hidup kita dan juga membuka pintu rezeki kita yang seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.